Lebih dari 20 juta orang di dunia belajar bahasa setiap hari pakai aplikasi Grâce ini. à Duolingo, je parle français, c'est ouf! Duolingo bikin aplikasi edukasi rasa game yang berhasil bikin penggunanya belajar 30 menit setiap hari. Tapi, bikin aplikasi edukasi itu menurut gua agak beresiko sih. Bisa gampang banget diakses karena semua orang pasti main handphone. Di sisi lain juga, orang juga gampang banget ke distract. Baru mau buka aplikasinya, tiba-tiba notif chat muncul. Ini bikin Duolingo muter otak. Gimana ya caranya supaya user bisa tetap engage ke aplikasinya tanpa ke distract? Yuk kita kupas dalam 5 menit. Kita sama-sama tahu kalau banyak yang ke distract karena notifikasi. Tetapi apa jadinya kalau Duolingo pakai cara yang sama dengan ngirim notifikasi kayak begini? Yakin nggak mau buka aplikasinya? Notifikasi ini salah satu strategi marketing yang powerful. Tapi menurut gue agak tricky buat diterapin karena bisa kelihatan seperti nge-spam dan malah jadi annoying buat usernya. Nah, Duolingo bener-bener bisa manfaatin notifikasi buat bikin user terus belajar di aplikasinya. Kuncinya ada di AI. AI ini bisa menentukan kapan notifikasi harus dikirim dan pesan seperti apa yang harus disampaikan di setiap notifikasi untuk memaksimalkan kemungkinan user akan kembali menggunakan aplikasinya. Nah, Duolingo menemukan kalau ternyata waktu terbaik untuk ngirim notifikasi itu adalah 24 jam setelah user terakhir kali pakai aplikasinya. Kenapa? Misalnya kalian kemarin pakai Duolingo itu di jam 7 malam. Ada kemungkinan kalian free di jam yang sama dan bisa pakai Duolingo lagi. Simple. Tapi frekuensi ngirim notifikasi nggak boleh sampai bikin orang ngerasa kalau ini tuh spam banget. Duolingo nggak akan kirim notif lagi setelah 7 hari user nggak menggunakan aplikasinya. Jadi, kalau kalian nggak pakai lagi aplikasinya, ini notifikasi terakhir yang bakal mereka kirim. Lucunya, mereka malah balik. Ya, jadi sebenarnya selain AI dan pemilihan waktu yang tepat, pesan pasif-agresif dari burung hantu hijau ini juga bisa menampar user buat buka Duolingo terus. Kalau ngelihat visual-visual yang muncul dari tadi, kalian pasti udah paham lah kalau burung hijau adalah artisnya Duolingo. Muncul terus loh di mana-mana. Burung ini karakternya lumayan pasif-agresif, suka nyindir, dan ya agak tukang maksa. Kelihatan dari pesan-pesan notifikasi yang tertulis tadi. Karena karakternya ini banyak meme muncul di sosial media, dan ini juga lah yang jadi salah satu strategi marketing dari Duolingo. Selain notifikasi, Duolingo juga punya feature streak. Kalau kalian suka main game, biasanya ada tuh counter yang ngitungin tiap kali kalian main. Di beberapa game akan dikasih reward kalau kalian login 7 hari berturut-turut misalnya. Nah, fitur itu juga yang dipakai sama Duolingo. Fitur sederhana ini ternyata berhasil diterapin di aplikasi edukasi. Duolingo berhasil bikin user balik lagi buat belajar karena user nggak mau streak mereka kembali ke nol. Ada lebih dari 3 juta daily active user yang punya streak lebih dari 365 hari, yang berarti mereka pakai app Duolingo setiap hari di dalam 1 tahun. Berapa streak Duolingo kalian? Yuk coba komen di bawah. Ada 2 strategi marketing lain yang diterapin Duolingo. Pertama, unhinged social media marketing. Mungkin ini strategi marketing yang masih asing buat sebagian orang, tapi akan gue jelasin apa itu dan gue yakin kalian sebenarnya udah familiar. Unhinged social media marketing adalah strategi yang berkebalikan dari strategi marketing umumnya dan gak terduga-duga. Strategi ini berani ngelawan arus, tapi di sisi lain resikonya lebih tinggi juga. Biar kalian lebih kebayang, marketing ini biasanya pakai trending konten, memes, brand voices yang lucu dan gak biasa, konten-konten yang gak masuk akal atau bahkan sedikit satir. Mulai familiar? Duolingo pakai strategi marketing ini. Kalian buka TikToknya sekarang dan coba deh tonton video-video mereka. Gara-gara strategi ini, Duolingo berhasil ningkatin daily active users mereka sampai 62% dari tahun 2022 sampai 2023. Jadi 20 juta daily active users. Ya tentunya strategi marketing ini juga dilengkapin sama strategi konten TikTok yang engaging buat target market mereka. Ini beberapa cara Duolingo ngolah konten TikTok yang mungkin bisa kalian contek. Pertama, fokus ke entertainment dulu, jualannya belakangan. Dulu Duolingo bereksperimen sama tipe konten edukasi. Make sense karena mereka kan aplikasi edukasi ya. Tapi makin kesini, Duolingo mulai ngelibatin maskotnya, dibungkus dengan sifatnya si Duo yang nyebelin tapi lucu. Dari sinilah TikTok Duolingo mulai naik. Karakter Duo ini juga yang bikin audiens ngikutin update TikTok Duolingo. Buat tahu si burung hijau ini berulah apa lagi. Dan gak cuma konten-konten video aja, Duo juga suka balesin komen audiens. Kira-kira kayak ginilah balasan dari dia. Kedua, kebanyakan video TikTok Duolingo nggak lebih dari 10 detik. Nggak perlu bikin video yang panjang-panjang karena attention span audience juga udah lebih singkat. Ketiga, cerita Duolingo selalu konsisten. Misalnya soal persaingan Duo dengan Google Translate atau cerita Duo naksir Dua Lipa, storyline yang konsisten ini bikin audiens ngerasa lebih connect ke brandnya.
Strategi kedua, social first marketing strategy. Selain sifat yang quirky, Duo juga ekstrovert. Kalian bisa lihat Duo muncul di berbagai kegiatan sosial, seperti nonton konser Taylor Swift di Pittsburgh, hadir di premier filmnya Barbie, bikin dating show di mana pesertanya ngomong bahasa yang beda-beda, sampai dinotis lo sama member grup K-pop. Ini adalah bentuk social first marketing di mana virality jadi tujuan utamanya. Untuk bikin campaign yang viral, Duolingo juga harus tap in ke sesuatu yang trending. Misalnya ya kayak konser dan premier film tadi. Duolingo juga nggak pernah menjual sesuatu secara langsung di campaign-nya. Bahkan, di TikTok pun Duolingo lebih tekanin soal versi gratis dari apps-nya. Oke, strategi Duolingo mungkin memang nggak bisa diterapin di semua jenis bisnis ya. Menurut kalian, bisnis apa yang cocok terapin strategi ini? Jawab di kolom komen and see you in the next one.